Ini gokil datanya, yuk kita bedah. Taktik Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia sering kita bahas. Taktik Coach Indra Sapri pun sering kita bahas. Taktik Coach Bima Sakti pun dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain sering kita bahas. Pembahasan tersebut semuanya masuk ke area teknis permainan di atas lapangan. Ada salah satu pembahasan teknis juga, tapi ini di luar lapangan yang sering kita bahas. Apa itu? Ya, rating Timnas Indonesia ketika ditayangkan di layar televisi. Dari pembahasan ini, nanti pada akhirnya di ujung video, bisa teman-teman simpulkan betapa quote and quote mengerikannya pecinta sepak bola Indonesia. Mengerikan ini dalam konotasi positif ya, bukan negatif. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau kita bicara televisi, mereka mempunyai yang namanya program. Hari Senin programnya apa? Hari Selasa programnya apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu programnya apa? Ketika kita bicara program televisi, maka akan ada yang namanya pemetaan peringkat, pemetaan rating. Kita ambil contoh. Hari Senin banyak tayangan ataupun program di layar televisi. Program tersebut akan kita ketahui ratingnya, akan kita ketahui peringkatnya di hari Selasa pagi biasanya, sekitaran jam 10 pagi. Di hari Senin misalnya ada pertandingan Liga 1 Indonesia ataupun Timnas Indonesia ataupun pertandingan bola-bola yang lain, hari Selasa akan kita ketahui. Pun seperti itu, jika program bola ada di hari Selasa, akan kita ketahui di hari Rabu jam 10 pagi. Kurang lebih teman-teman. Lantas, seberapa penting rating televisi, rating sebuah program bagi TV-TV yang ada di Indonesia? Bukan hanya di Indonesia sih, tapi bagi TV-TV yang ada di seluruh dunia ini. Nah, karena konteksnya kita bahas ini soal pertandingan Timnas Indonesia, ya kita bahas aja TV-TV yang ada di Indonesia. Jadi, jika program ataupun televisi yang menayangkan pertandingan Timnas Indonesia, peringkat pertandingan Timnas Indonesia itu oke, semakin banyaklah iklan yang mereka dapatkan. Tentu ketika semakin banyak iklan yang mereka dapatkan, semakin banyak kocek ataupun pulus yang diusahakan bisa dapat dari iklan yang didapat oleh televisi yang menyiarkan pertandingan Timnas. Kita harus garis bawahi, TV membeli hak siar bola di Indonesia itu nggak murah. Mau dia Timnas Indonesia, mau dia Liga 1 Indonesia, nggak murah. Oleh karena itu, jangan kaget ketika kita menonton misalnya di TV A, TV B, TV C, baru komen dikit aja udah iklan. Baru komen 30 detik udah iklan. Ya tujuannya untuk bisa mengembalikan, quote and quote lah ya, setelah mengeluarkan uang banyak, mengembalikannya dengan meletakkan slot-slot iklan. Nah, bisa nggak ada iklan, ya kita nonton aja dari yang berbayar. Nah, yang kita bahas sekarang ini konteksnya televisi yang nggak berbayar, yang kita nonton dari antena, yang kita nonton dari set top box dan sebagainya. Nah, itu penjelasan singkat ya teman-teman. Ini pun bukan pembahasan pertama kali kita membahas rating Timnas Indonesia. Perlu aku garis bawahi juga. Saat Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Asia Senior dilatih oleh Coach Sintayong, itu juga kita bahas rating Timnas. Oke banget ratingnya. Saat Timnas Indonesia dilatih oleh Coach Indra Sapri di SEA Games 2023 Kamboja, itu pun pertandingan Timnas Indonesia mendominasi. Ratingnya pun oke banget. Liga 1 Indonesia pun termasuk sering kita bahas dari sisi rating televisi. Di video ini kita akan bahas rating televisi ketika Indonesia untuk pertama kalinya
berlaga di Piala Dunia U17 tahun 2023. Kenapa aku katakan ini penting untuk kita bahas, teman-teman? Di media sosial ada sebagian aku baca, mungkin teman-teman juga menemukan komen yang akan aku maksud ini. Contoh pertama komennya itu, ngapain lah nonton pertandingan Timnas Indonesia U17, masih kelompok usia, nggak ada itu apa-apanya. Anggap aja itu main-main aja, quote and quote, main-main itu artinya nggak usah terlalu dipatokkan kali, biarkanlah pengalaman. Aku pun sepakat, kalau kita bicara U17, seperti yang disampaikan oleh Coach Indra Sapri, nggak usah terlalu berekspektasi lebih, nggak usah terlalu memaksa, memberikan beban, lebih tepatnya kepada pemain-pemain tersebut. Nah, kita bicara dalam konteks apa dulu ya? Stigmatisasi. Kemudian ada juga yang mengatakan bukan dilatih oleh Coach Sintayong, permainan Timnas Indonesia pasti nggak bagus. Gini gitu. Dan banyak lah komentar-komentar yang bertebaran. Nah, komentar tersebut artinya kan kualitatif. Yang kita lihat, nggak bentuk data, kuantitatif. Otomatis ketika kita ingin menyingkirkan argumentasi-argumentasi yang dianggap orang negatif soal Piala Dunia U17, maka butuh data nih, butuh kuantitatif untuk bisa membendung ataupun memblok argumentasi kualitatif opini yang dimiliki oleh sebagian orang. Aku bukan berarti menyalahkan opini tersebut. Bukan. Kalau kita bicara pertandingan pertama Indonesia menghadapi Ekuador di Piala Dunia U17, itu banyak beberapa televisi, bukan hanya satu televisi, tapi ada 2 televisi, Indosiar dan SCTV lah yang menyiarkan. Yang berada di peringkat pertama, teman-teman, pertandingan Indonesia menghadapi Ekuador yang ditayangkan oleh Indosiar dengan rating 7.4 dengan share 29,2. Peringkat kedua di SCTV, laganya sama juga, menyiarkan pertandingan Indonesia menghadapi Ekuador. Peringkat 1, peringkat kedua, laga Indonesia menghadapi Ekuador. Kalau kita akumulasikan 29.2 ditambah 20.3, itu hampir melewati 50%, 49,5%. Artinya hampir setengah penduduk Republik Indonesia ini di jam pertandingan Timnas itu berlangsung menyaksikan lewat layar kaca televisi pertandingan Indonesia menghadapi Ekuador. Setengah dari Republik ini, ada orang yang menyebutkan 270 juta penduduk Republik ini, ada 260 juta penduduk Republik Indonesia, ada juga orang yang menyebutkan Presiden FIFA 280 juta penduduk Republik Indonesia. Ya, secara substansi setengah penduduk Republik Indonesia menyaksikan pertandingan Indonesia U17. Kalau kita bicara setengahnya, banyak itu, ratusan juta. Di sisi lain, fakta dan datanya, meski ada orang yang menjustifikasi bahwa ini nggak penting, bla 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 bla, pertandingan sepak bola Indonesia lah yang berada di peringkat pertama, bahkan peringkat kedua, dan serta kita lihat elemen-elemen yang mendukung pertandingan tersebut. Peringkat 4 sama peringkat 5 ada pesta bola diduduki oleh Indosiar sama SCTV. Bahkan di hari yang sama, pertandingan Mali-Uzbekistan pun berada di peringkat ke-8 Indosiar. Peringkat 15 Panama Maroko. Mungkin ada yang bertanya, "Bang, kok Indosiar yang lebih bagus ya rating televisi ya?" Mungkin karena ini Indosiar sudah memupuk beberapa tahun kebelakangan ini identik Indosiar itu dengan rumah sepak bola Indonesia. Jadi ada juga penonton-penonton lebih oke merasa menonton di Indosiar. Tetapi yaitu perihal preferensi, bebas nonton di mana. Tetapi yang ingin kita tekankan, ini yang penting, mau dia Timnas dilatih oleh Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia, mau Timnas itu dilatih oleh Coach Indra Sapri, mau Timnas itu dilatih oleh Coach Bima Sakti, dan pelatih-pelatih lainnya, data dan fakta, rating Timnas Indonesia tetap berada di pucuk pimpinan program di hari tersebut. Silahkan aja cek pembahasan kita ketika bahas rating SEA Games 2023 Kamboja, kualifikasi Piala Asia saat dilatih oleh Coach Sintayong, dan rating final Piala Dunia dan sebagainya. Kurang lebih, besar dan kurang, ratingnya sama, nggak beda. Nah, jadi dalam konteks ini kita mengapresiasi militansi, mengerikannya dalam tanda petik ya, penikmat sepak bola Indonesia. Mengerikan dalam arti positif, nggak peduli itu mau dia kelompok usia 17, 16, 15, 20, 19, 18,
23, 22 senior ditonton. Itulah uniknya sepak bola Indonesia memang, yang sudah diakui oleh banyak pihak, AFC, AFF. Cuman di Indonesia lah ada pertandingan kelompok usia, penonton yang hadir itu ramai. Mungkin cuman di Indonesia lah pertandingan kelompok usia, rating televisinya meroket, berada di pucuk pimpinan. Ini laga pembuka. Kita nggak tahu tren positif mungkin terjadi di laga kedua, ketiga. Kalau misal tren positif terjadi, bisa aja terus meroket. Itu biasa, aluriah teman-teman, manusiawi. Jika situasi bagus, pasti orang pun akan mencoba menonton. Tapi jika situasi buruk, pasti orang pun pelan-pelan akan menghindar. Itu normal, oke? Lantas, mungkin ada yang bertanya, Bang, ketika sebuah televisi menyiarkan pertandingan sepak bola, apakah mereka mendapatkan untung? Aku dapat informasi dari Pak Karni Ilyas lewat Indonesia Lawyers Club, TV One nggak untung. TV One ataupun FIFA Group menyiarkan pertandingan sepak bola saat itu teman-teman bukan mendapatkan untung. Yang ingin mereka ciptakan itu branding image. Karena apa? Banyak orang menonton televisi tersebut, mereka pun bisa meletakkan identitas, meletakkan ataupun poin-poin apa yang ingin mereka sampaikan lewat program tersebut. Karena banyak yang tonton, termasuk SCTV kemarin pas Piala Dunia Qatar teman-teman, langsung disampaikan oleh petinggi SCTV ataupun MTech ya, yang udah aku buat di Twitter. Secara substansi sama juga, banyak pengeluaran dan nggak untung juga, nggak untung-untung amat gitu. Nah, sekali lagi, branding, image, personal branding itu penting banget. Nah, banyak akhirnya pakar televisi teman-teman menyebutkan salah satu mengapa Mentari TV, televisi yang berada di holding MTech juga teman-teman, bisa meroket nih masuk ke 5 besar, kadang 4 besar, kadang 3 besar teman-teman. Karena Mentari TV di branding namanya dari O Channel ke Mentari TV tepat momennya sebelum Piala Dunia Qatar 2023 berlangsung. Kenapa? Karena di situ sedang kuat-kuatnya MTech Group, diketahui oleh banyak orang. Karena apa? Pertandingan Piala Dunia. Dengan dimasukkannya Mentari TV secara tak langsung, Mentari TV terpublikasikanlah bahwa Mentari TV ada loh TV baru di Indonesia ataupun nama baru TV di Indonesia. Personal branding itu teman-teman mahal. Kadang untuk bisa menciptakan branding itu nggak terhitung uangnya. Ketika sudah tercipta personal branding, image teman-teman, mau kita bayar 100 juta, 200 juta, 300 juta nggak akan bisa terbeli. Dan kesimpulannya teman-teman, aku acungi jempol, supporter penikmat sepak bola Indonesia, mau pertandingan timnas Indonesia level apapun itu, atmosfernya nggak tertandingi. Angkat topi. Angkat topi. Ya, ini hanya sekedar kita menyampaikan informasi. Kita nggak tahu bagaimana langkah timnas Indonesia ke depannya bagaimana, tetapi ini sebagai gambaran bahwasanya jika ada orang mengatakan timnas Indonesia nggak menarik, dilatih ini itu, data faktanya teman-teman banyak, setengah Republik Indonesia ini menonton pertandingan Piala Dunia. Ini masih dari set-top box ataupun terestrial, bukan lagi dari berbayar, bukan lagi dari bajakan quote and quote ya. Sebenarnya bajakan nggak boleh, ilegal teman-teman. Dari lewat kanal-kanal lain, FIFA Plus, kalau misalnya terakumulasi mungkin seluruh Republik ini mayoritas lah ya menonton pertandingan sepak bola Indonesia di waktu yang sama. Luar biasa bukan? Sampai sini aja dulu teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Bye.